Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pada acara Bincang Santai Kepegawaian, membahas tentang seputar kepegawaian. Pada episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi aparatur. Di sini sudah datang narasumber kita, teman kita, Mas Yanuar dari bidang pengembangan aparatur. Mungkin saya mengenalkan diri ya, nama saya Riri Mahendra, saya dari BKPSDM. Yang sebelumnya episode 1-2 ada Mas Randy. Monggo Mas Yanuar bisa mengenalkan diri. Terima kasih Mas Riri. Izin mengenalkan diri, nama saya orang yang menyebutnya Yanuar gitu. Saya analis SDM aparatur yang sehari-hari membantu di bidang pengembangan kompetensi aparatur BKPSDM Kabupaten Jombang, Mas. Siap. Nah, langsung saja Mas ya. Kan orang ASN ini bingung apa sih pengembangan kompetensi itu bagaimana sih bagi ASN maupun PNS maupun P3K. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas. Jadi pengembangan kompetensi itu adalah gampangannya secara sederhana, kompetensi itu adalah hal-hal yang harus dibisai oleh seorang ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari di dalam kantornya sesuai dengan jabatannya. Sesuai dengan jabatannya harus sesuai ya. Ya betul. Penguasaan terhadap tugas-tugasnya mereka. Gampangannya begitu Mas. Gampangannya seperti itulah. Itu apa saja Mas? Maksudnya pengembangannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lah. Jadi kalau PNS itu kan dia melaksanakan tugas pokoknya, salah satu PNS itu adalah melaksanakan pelayanan masyarakat, Mas. Pelayanan masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini, maka banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya. Pasti ada perkembangan. Nah, ini PNS harus mengikuti. Contoh. Seorang pengadministrasi surat, ya kan? Dia tidak hanya bisa mengadministrasi surat saja, tapi dia juga harus bisa komputer, dia harus bisa ngetik, dia harus bisa internet. Nah, hal-hal yang menunjang pelaksanaan tugas ini yang harus dikembangkan terus. Mungkin dulu gini Mas ya, ASN dulu kan suratnya manual, ya betul. Kan sekarang sudah eranya komputer, sudah pakai Google Excel, Google mungkin sudah harus berkembang lah. Mungkin kita kan nggak mungkin pakai yang kertas dulu juga. Betul Mas. Dulu orang sudah hebat Mas, bisa ngetik itu sudah hebat ya. Tahun 80 90 itu sudah hebat, top ya. Iya, kemudian berkembang ada komputer. Nah, ada komputer, maka mesin tik digantikan tugasnya oleh komputer saat itu. Betul. Nah, kemudian berkembang lagi komputer ini ada internet, ada email, ada segala macam itu, ada form segala macam elektronik ini. Nah, kalau seorang pegawai itu nggak mengikuti Mas, misalnya hanya ngetik dok, ya sudah, dia pandai di eranya dulu, tetapi akan ketinggalan pada masa sekarang ini. Nah, pegawai ini harus mengikuti perkembangan zaman itu. Ini namanya pengembangan kompetensi itu di situ Mas. Gampangnya begitu Mas. Ya, mungkin kayak gini loh Mas. Eranya sekarang kan dulu mikrolet kayak betul. Di Malang itu, saya kan orang Malang, jadi kan pernah di Malang kan. Dulu banyak angkot-angkot. Dulu bemo kecilan saya. Itu. Tapi sekarang kan sudah tergantikan oleh Gojek. Sudah Gojek. Grab. Ya betul. Nah kan mereka yang memang kita tidak bisa memungkiri kan. Betul. Perkembangan itu dan kita tidak bisa menolak itu Mas. Tidak bisa menolak. Nah sekarang tinggal pilihan ASN, mereka mengembangkan dirinya atau tidak. Mereka mengembangkan dirinya atau tertinggal dengan zaman. Nah itu pilihan sudah. Pilihan ya. Iya betul. Nah terus bagaimana caranya ASN ini untuk mengembangkan kompetensinya biar meningkatkan kualitasnya sebagai ASN yang jelas satu, dia harus peka. Dia harus peka terhadap perkembangan zaman saat ini. Kemudian dia ada keinginan kuat untuk mengembangkan dirinya itu. Yang kedua, yang ketiga, dia harus bisa mencari cara sendiri, mandiri Mas. Nah, walaupun nanti suatu saat akan difasilitasi pemerintah daerah, secara mandiri dia harus bisa mengembangkan dirinya melalui berbagai media yang ada. Jadi gini Mas, pengembangan kompetensi ini kalau dulu kan orang ngomongnya diklat, betul. Nah, ngomongnya diklat. Ternyata
diklat ini tidak hanya pengembangan kompetensi, tidak hanya diklat saja. Ya. Masih banyak metode-metode lain dalam rangka pengembangan diri. Ada yang paling murah, yaitu begini sebelumnya. Diklat itu saya katakan tadi, diklat adalah salah satu cara saja. Salah satu cara. Dan itu kalau menurut teori keberhasilan diklat itu hanya 10% dalam pengembangan diri. Benar, diklat itu yang ketemu langsung. Iya, yang klasikal di dalam kelas. Kayak dosen ketemu dengan mahasiswa dalam kelas pakai seragam hitam putih, pakai dasi itu ya. Itu klasikal, Mas. Klasikal ya. Klasikal itu sebenarnya dalam pengembangan kompetensi hanya 10% tingkat Hanya 10% Mas ya? 10%. Padahal itu dulu itu sangat banyak sekali itu ya. Iya. Sekarang sudah dikembangkan lagi pengembangan kompetensi itu bisa melalui coaching, mentoring, belajar mandiri. Wah, ini menarik. Ini yang menarik. Ini murah dan efektif. Ini baru Mas ya? Istilah baru ya? Baru. Ya, mungkin bisa jelaskan coaching itu gimana, mentoring itu gimana. Jadi gini, sebelum masuk coaching mentoring ya Mas, bahwa pengembangan diri pegawai di kantor itu yang paling tahu satu adalah orangnya sendiri, pegawai sendiri. Yang kedua adalah atasan bisa menilai, loh arek iki kudune harus bisa ini, tapi kok dia belum bisa, mengapa, kan begitu. Mengapa? Nah, peran atasan di sini dituntut untuk aktif memperhatikan anak buah. Perhatikan anak buahku ini bisa dikembangkan atau memang hanya segitu kemampuannya. Saya yakin bahwa semua orang itu punya potensi diri yang luar biasa. Nah, ini masalahnya dia tereksplor nggak kemampuan dirinya. Berarti harus pimpinan harus kepekaan. Betul. Harus Dituntut kepekaan pimpinan terhadap anak buah. Setelah itu pimpinan melihat potensi dari anak buah tersebut, anak buahnya tersebut bisa dikembangkan. Pimpinan akan tahu arek iki butuh apa sih sebenarnya untuk mengembangkan dirinya. Apakah cukup dengan belajar mandiri, ataukah hanya dengan dia menggali potensi dirinya, atau dia harus mengikuti klasikal seperti yang tadi. Ini ada kriterianya. Kalau kalau bisa dikembangkan secara mandiri oleh PNS itu, maka silakan dikembangkan sendiri atas bimbingan atasannya sebagai coach maupun mentornya. Berarti tidak Mas. Berarti tidak hanya soal pekerjaan Mas ya. Jadi maksudnya itu kita rutinitas, tapi kan pimpinan itu sama anak buah itu bagaimana, maksudnya betul pengembangannya bagaimana kan. Kita nggak hanya di staff saja, kayak saya kan di pengelola formasi. Mungkin gimana Mas saya? Kayak kalau saya, contohnya ini pimpinan akan menilai Mas Rere misalnya. Mas Rere. Kemudian Mas Rere ini harusnya dia bisa lari 100 misalnya. 100 Tetapi ini kok hanya lari 50. Ada apa pertanyaannya? Ada apa pertanyaan? Nah, ini pimpinan yang tahu. Atasan langsungnya lah yang tahu. Akhirnya dilaksanakan coaching lah. Ditanya Mas Rere, kenapa sih? Apa yang menjadi kendala? Kira-kira nanti apa yang jenengan inginkan? Jenengan inginkan. Kira-kira langkah apa yang ingin jenengan tempuh dalam rangka memenuhi apa yang jenengan inginkan? Nah, itu nanti digali melalui coaching oleh atasannya. Upgrade lah Mas. Betul. Kayak HP kan kita ada. Misalnya jenengan ngomong, saya enggak bisa Pak masalah membuat Google Form, saya enggak bisa. Ya sudah, sampai belajar mandiri. Melalui sekarang belajar mandiri kan banyak Mas. YouTube. YouTube, buku sumber belajarnya kan banyak sekali. Nah, ini dan murah itu. Murah sekali. Murah itu daripada diklat klasikal. Itu kira-kira kemungkinan ke depan malah yang difasilitasi pemerintah daerah itu diklat klasikal yang secara signifikan menjadi tugasnya menjadi apa ya Mas, bisa meningkatkan organisasi secara menyeluruh, tetapi kinerja organisasi yang ditingkatkan. Contoh misalnya diklat pelayanan publik. Nah, diklat pelayanan publik memang harus tetap dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik instansi tersebut. Nah, begitu. Sehingga itu mempengaruhi kinerja atau performa organisasi. Berarti secara keseluruhan. Betul. Kalau tadi kan individu kan. Coaching itu secara individu. Coaching, mentoring, belajar mandiri itu lebih kepada individu. Peningkatan kompetensi individu. Nanti ke depan akan begitu. Jadi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini BKPSDM mungkin yang semacam itu, jadi diklat pelayanan publik, diklat kearsipan, dan itu yang membawa performa kinerja OPD-nya. Secara menyeluruh. Walaupun sebenarnya semuanya sama. Betul.
Semuanya sama arahnya ke kinerja organisasi. Tadi kan sudah untuk diklat, coaching, sekarang mentoring Mas. Ya. Itu gimana kalau mentoring itu? Mentoring itu hampir sama. Mentoring itu bedanya dengan coaching ya. Ya, Kalau coaching itu lebih pada mengeksplor diri pribadi. Iya, jadi bawahan. Oh, Kalau dalam konteks pengembangan kompetensi aparatur, coaching dan mentoring ini dilaksanakan oleh atasan dan bawahan. ya. Sebagai coach dan coach maupun mentor dan mentee. Oh, ya. Orang yang dimentori ada. Nah, kalau mentoring itu, Ya. kalau coaching tadi mengeksplor diri, Eksplor diri. kalau mentoring itu memberi guidance, memberi petunjuk, memberi mengajari ya. Oh, paham. Nah, kalau coach itu dilaksanakan oleh atasannya, Ya, kalau mentor ya. itu tidak harus atasannya, Mas. Seharusnya. Oh, Bisa. boleh lintas. Boleh. Oh, kayak aku ke sampean gitu ya. Boleh. Oh. Orang yang lebih senior Oh. kepada expert, Expert. orang yang lebih expert, lebih ahli, kemudian orang yang atasan langsungnya. Boleh, dari 3 orang. Kalau ini semisal boleh. saya belajar misal tentang aplikasi lah, tapi dari pihak di luar pemerintah itu boleh. Boleh, tetapi Oh. kalau mentoring tetap harus dalam persetujuan atasan langsungnya, Mas. Oh, secara resmi lah kita kan Ya, masih ada misalnya kontaknya. jenengan punya Ya. atasan langsung. Bisa. Jenengan kepingin mentoring dengan siapa? Ya. Nanti atasan langsung bilang, ya sudah, kamu kalau situ kamu mengembangkan diri secara dengan mentoring aja ke yang ke si A. Ya. Nah, ini atas persetujuan atasan, Mas. Oh, harus Jadi nggak bisa langsung ya. Itu yang mentoring. Mentoring. Itu bedanya coaching dengan mentoring seperti itu. Menarik sekali ini. Iya. Coaching, Pengen tahu mentoring, luas diklat. ternyata kompetensi. Luas sekali. Iya. Saya cuma kan saya baru Mas ini. Tahun CPNS 2019, angkatan 2020 masih ikut diklat itu 1 kali aja. Itu pun diklat pelajar. Itu klasikal ya. Iya, klasikal. Klasikal untuk mungkin saya juga pernah sih ikut kayak BPSDM itu kan mengadakan ASN belajar. Iya, Itu termasuk coaching ya. Coaching. termasuk. Oh. Jadi apapun yang bisa menambah pengetahuan kita, Ya. yang tujuannya nanti meningkatkan kinerja Ya. kita, itu sudah disebut sebagai pengembangan kompetensi, Mas. Kompetensi. Lah, ini pertanyaan selanjutnya Mas. Siapa saja sih yang berhak mendapatkan pengembangan kompetensi ini bagi Iya. ASN? Kalau di dalam undang-undang kan jelas Jelas ya. bahwa PNS itu punya kesempatan mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 JP dalam 1 tahun. Kalau Artinya P3K? kalau P3K di dalam manajemen P3K itu sekitar 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam dalam 1 tahun. Ya. Semuanya wajib kena, Mas. Wajib ya? Iya. Dalam 1 tahun. Iya, semuanya wajib kena. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Iya. bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa kita pungkiri, Mas. Tidak bisa memang. Nah, ini yang harus diikuti oleh semua PNS. Jangan mengatakan hebat, tapi tahun 80 dulu 90 ketika kita tidak mengikuti perkembangan. Nah, ini yang harus dikembangkan terus kompetensinya. Upgrade diri sebenarnya individu masing-masing. Betul. Kemauan diri sendiri Iya, sebenarnya. betul. Mau nggak kayak kan ada kayak orang sudah ya di atas 50 ASN tapi nggak bisa komputer, dia cuma aku gak iso, Iya. aku bekalan nom-nom segarapen lah. Itu kan sebenarnya diri sendiri sudah Iya, motivasinya sudah kurang. Bukan saya ngomong tidak ada. tidak ada. Motivasinya kurang. Sebenarnya bisa mereka. Bisa. Bisa. Iya, Bisa. Kapan harusnya PNS ini melakukan pengembangan kompetensi? Iya. PNS itu, Ya. saya sampaikan tadi, saya sempat sampaikan di depan tadi bahwa saya ambil contoh yang pengelola surat ya. Pengelola surat. Ya. Pengelola surat. Dalam jabatan pengelola surat itu banyak skill yang harus dia miliki. Ya. Katakanlah satu contoh, dia harus bisa tata naskah. Tata naskah. Dia menguasai tata naskah. Contoh misalnya, Ya. dia tidak tahu mungkin lengkapnya tata naskah, kemudian di komputer dia harus bisa, Bisa. Ya. kemudian komputer mengetik ya, Ya. kemudian internet, aplikasi dia harus menguasai. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam jabatannya itu. Itu kompleks sebenarnya di Ya. pengelola surat Nah, itu. Terus kalau seorang katakanlah pengelola surat, Ya. dia tidak bisa komputer, Ya. berarti dia ada kompetensi yang dia harus kejar, belajar komputer. Oh, Nah, berarti gampang itu gampang ini, Mas. berarti semisal saya belum bisa apa, Iya. berarti itu yang harus Iya, betul. saat itu juga. Nah, contoh lagi misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang saja.
tenaga kebersihan, Mas. Tenaga atau pengemudi lah, pengemudi. Walaupun pengemudi itu katakanlah dia harus mempunyai SIM. SIM, betul. Syaratnya ya, Ya. syarat menjadi pengemudi. Ya, Misalnya dia harus punya SIM. Dia harus bisa mengemudi dengan lihai. Dia tahu aturan-peraturan lalu lintas. betul. Kan itu. Betul. Misalnya seperti itu dan kompetensi yang lainnya. Nah, kalau seorang pengemudi ini dirasakan oleh atasannya, dia menyetiri atasannya, dia setirnya mau gak enak, Ugal-ugalan. nah, agak-agak, berarti dia harus mengembangkan diri bagaimana nyetir yang enak. Nah, ini pengembangan kompetensi juga. Oh, berarti gak hanya jabatan-jabatan yang Betul. sifatnya Tinggi-tinggi, teknis, ya. juga. Jabatan yang Iya. ya sama, semua itu sama. Haknya sama dalam mengembangkan kompetensi, Mas ya. Nah, maka ketika katakanlah pengemudi tadi dia Ya. tidak punya SIM, Ya. maka bagaimana caranya dia mengembangkan diri untuk punya SIM? Punya SIM. Nah, ini pengembangan kompetensi. Kan tesnya juga sulit kan, Mas? Iya, Kan itu sama ahlinya juga. saya ambil contoh seperti itu kira-kira. Contoh gampangnya. Contoh gampangnya itu, paling gampang itu. Nah, terima kasih Mas Januar. Ini pertanyaan-pertanyaan secara umum dulu ya. Iya, ya. Ini ada pertanyaan dari sobat kepegawaian. Oh, Ada Mas Januar. Iya. Kita lihat saja, Mas. Kita lihat, Oke. kita ulik satu persatu. Mm-mm. Ini ada nama Sri. Pertanyaannya, tuntutan pengembangan kompetensi apa sajakah yang harus dipenuhi ASN? Ya. Saya tak ngomong rodok teori sebentar. Siap. Bahwa kompetensi itu ada 3, Ya. manajerial, Serial. teknis, dan sosiokultural. Nah, manajerial itu berhubungan dengan bagaimana perilaku dia dalam organisasi. Ya. Ya, kemudian teknis itu penguasaan pada bidang tugas, sosiokultural bagaimana dia bergaul dengan lingkungan. Oh, dengan lingkungan sekitar kerjaannya. Nah, PNS itu harus tiga-tiganya, Mas, harus dikembangkan. Harus tiga-tiganya. Jadi secara manajerial, teknis maupun teknis, dan sosiokultural. Bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, bagaimana penguasaan tugas Ya. seperti tadi contohnya tadi, Ya. itu teknis. Manajerial itu bagaimana paling tidak manajerial itu tidak hanya dari sisi Kepemimpinan. iya, tidak banyak juga. Kan Misalnya, memimpin diri sendiri juga. paling tidak Manajerial. memimpin diri sendirinya Biar bagaimana. apel nggak telat itu kan Ah. memimpin dirinya sendiri Iya, bagaimana. emosi dirinya bagaimana, Iya. kerjasama dia bagaimana. Iya. Nah, ini yang tiga-tiganya itu harus dikembangkan. Harus kalau dikembangkan. di ASN, Mas. Secara umum seperti itulah. Iya, ya secara sederhananya begitu. Ya. Ini pertanyaan Mbak Sri sudah dijawab dengan Mas Yan. Ini anonimus nih tanpa nama ini. Apakah pengembangan kompetensi yang telah dilakukan BKP SDM berdampak terhadap kinerja seorang ASN dan instansinya? Nah, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi apa sih kalau pengembangan kompetensi dilakukan ASN itu berdampak enggak akan gitu? Ya. Nah, ini kalau kita logikan kalau seorang PNS itu kemampuannya tinggi, Mas. Ya. Otomatis kinerja dia juga tinggi. Kinerja individunya juga tinggi. Ya. Nah, otomatis juga kalau kinerjanya pegawainya tinggi, maka kinerja organisasi ya otomatis akan mengikuti. Iya, jadi kompetensi itu sangat mendukung sekali terhadap kinerja organisasinya. Misalnya bayangkan kalau kantor pinter-pinter kabeh, ya maju. iya. Tujuan visinya Iya, kantor tersebut pasti organisasi itu akan tercapai. Demikian juga sebaliknya, Mas. Sebaliknya, kalau orang iya. Ya wes piye ya kan kayak gitu. Makanya kan adanya pengembangan kan ini untuk yang meningkatkan yang rendah Iya. dan meningkatkan lagi yang tinggi. Iya, Jadi padahal masyarakat itu butuh loh, Mas. Masyarakat itu berharap pada layanan pemerintah loh, Mas. kan kita service oriented, Iya. bukan Iya. keuntungan lah yang kita anu. Kan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ridwan Zen. Kompetensi yang saat ini masih kurang adalah public relation, baik secara online maupun offline. Bagaimana menyikapi hal ini agar program pemerintah lebih kekinian sesuai kebutuhan publik milenial lah? Ini kan eranya sekarang kan Ya. medsos, Instagram, TikTok, Public relation ya. Memang ya, jadi kita ini tidak semua pegawai itu kemampuan public relation-nya bagus. Ya. Kita sadari itu, Mas. Sadari. Nah, oleh karena itu memang pelatihan atau klasikal ya yang dilaksanakan di KPSDM itu nanti akan kita sentuh itu, Mas, public relation dari PNS itu.
Memang tidak semuanya mungkin akan dapat kesempatan, tapi insya Allah nanti kita laksanakan, kita coba sentuh masalah public relation ini, Mas. Tentang kemarin sudah kita coba sih kita laksanakan diklat pelayanan publik. Ini banyak public relation yang bisa dipergunakan peserta. Jadi bagaimana dia melayani tamu, bagaimana dia melayani komplain. Ini kemarin sudah kita sampaikan, Mas. Ya, kita kan harus ramah sebenarnya, Mas. Kan kita harus menghapus stigma ASN dulu yang galak, orang datang ke kantor itu kayak gak usum, Mas. Wedi. Lah kan kita kayak niru kayak BCA lah. Betul. Bagaimana orang datang, kan masyarakat datang nyaman dengan kita, kan begitu. Itu kan hal yang baik lah. Kalau kita melayani yang baik, masyarakat juga. Kalau pelayannya mencucu, orang ya tidak nyaman dengan pelayanan kita. Betul. Nah, ini kan secara otomatis kan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya, Mas, dari Inyajid, bagaimana cara pengusulan diklat kompetensi yang diperlukan oleh OPD yang tidak difasilitasi oleh Pemda? Yang jelas pengusulan itu setiap tahun kami melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Silakan dimasukkan di situ semua melalui kasus per umumnya. Tetapi saran saya di situ tidak semua bisa, memang karena kita juga terbentur dengan anggaran. Saran saya lebih baik pergunakanlah jalur non klasikal, misalnya coaching, mentoring, belajar mandiri itu silakan digunakan. Toh sekarang banyak sumber belajar, banyak sekali, Mas. Iya, ada YouTube, ada buku, silakan itu dipergunakan. Berarti kan ini kan tidak hanya klasikal. Betul. Jadi kan karena kita terbentur anggaran, kan nggak hanya pos untuk pengembangan kompetensi, kan ada yang lain pos-posnya. Jadi para ASN ini juga ayo upgrade diri lewat YouTube, lewat Instagram, banyak lembaga-lembaga yang mengadakan kompetensi secara virtual. Di Facebook saya itu banyak sekali tawaran-tawaran mengikuti pelatihan yang tidak berbayar, Mas. Walaupun online tapi mau dipergunakan fasilitas itu. Mungkin nanti Mas Jan bisa share ini, misal ada nanti di media sosial itu banyak sekali ya, Mas ya. Contohnya contoh ada diklat diklat komputer itu ada. Penataan diklat data analisis menggunakan Excel itu ada. Gratis itu di medsos. Gratis ya. Silakan dipergunakan media-media itu. Toh itu juga bersertifikat kan gitu. Sertifikat dapat menambah wawasan juga, Mas. Iya, dan bisa mengembangkan kompetensi dirinya kan gitu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dari Pak Joko Slamet. Apakah di BKPSDM ada anggaran untuk mengikuti diklat kemetrologian? Metrologi itu timbangan itu ya? Membuat di Dinas Perdagangan. Jadi kalau Pak Joko Slamet ini menginginkan ada diklat kemetrologian, silakan diusulkan melalui kepegawaian masing-masing untuk dikirim ke BKD. Awal tahun kami akan mendeteksi kebutuhan pengembangan kompetensi klasikal maupun non klasikal OPD. Nah, bila jumlahnya kita akan analisa, kita akan lihat seberapa urgensinya bisa dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi model apa. Nah, nanti akan kita lihat itu. Monggo diusulkan aja, Pak Joko. Berarti diusulkan aja, Pak Joko, nanti sama BKPSDM akan ditindaklanjuti bagaimana model pengembangannya. Selanjutnya untuk Bu Raras Winari Wista, sebagai ASN selain kompetensi profesi, apakah ada kompetensi yang lain yang dimiliki? Kalau kompetensi profesi itu analogi saya ada di kompetensi teknisnya. Saya tadi sampaikan bahwa selain teknis juga ada manajerial dan kultural. Nah, itu yang semua harus dikembangkan. Tidak hanya teknis ya? Iya, sudah teknis. Jadi bagaimana dengan temannya, bagaimana dengan etika dengan atasannya, itu juga harus dikembangkan. Percuma pinter toh, tapi relasi ke temannya tukaran buat apa? Kan akhirnya organisasi nggak bisa jalan. Iya, betul. Jadi semua harus berbarengan. Tiga-tiganya harus terpenuhi semua. Iya. Selanjutnya, Mas, dari Hikmah Indah Laili, apakah selama ini pemerintah kabupaten sudah sepenuhnya memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi ASN di wilayahnya, dan bagaimana tindak lanjut dari pengembangan kompetensi tersebut?
Ini pertanyaan bagus ini dari Bu Hikmah. Jadi memang selama ini kita dalam melaksanakan pengembangan kompetensi itu yang klasikal ya. Yang klasikal itu kami memang banyak faktor yang kami lihat. Baik itu urgensi maupun kecukupan anggaran. Nah, ini yang 10% Mas Rere. Nah, saran saya Bapak Ibu yang lain pergunakan yang 90% yang lain. Baik yang itu coaching, mentoring itu yang mandiri, yang gratis itu ya. Dan kebiasaan di kantor itu juga pengembangan kompetensi. Kemudian untuk tindak lanjutnya, setiap pengembangan kompetensi setiap tahun kami selalu mengadakan pengukuran, Mas. Pengukuran. Ada alat ukurnya, Mas? Ada. Kita evaluasi apakah hasil pengembangan kompetensi mereka ini berdampak enggak di lingkungan kerjanya. Ada efeknya enggak? Kemudian membawa peningkatan kinerja bagi individu maupun organisasinya apa kok. Kita ukur setiap tahun diukur. Karena dilakukan evaluasi. Alhamdulillah hasilnya selama ini bagus ya. Selalu ada peningkatan lah. Iya, selalu ada daripada sebelum mengikuti pengembangan kompetensi. Selanjutnya Mas Januari dari Aditya. Waduh, banyak ini. Pertanyaan ini, Mas. Yang pertama, Mas, untuk tahun 2023 pelatihan apa yang akan dilakukan BKP SDM yang bisa diikuti oleh semua ASN di Kabupaten Jombang, baik itu offline ataupun online? Nomor 2, apakah syarat bagi ASN yang ingin mengikuti pelatihan yang diadakan? Nomor 3, mohon untuk menyebarluaskan atau mengumumkan pelatihan yang dilakukan melalui bagian kepegawaian instansi OPD. Ini saran ini kalau ini. Saya jawab langsung tiga-tiganya, Mas. Jadi tahun 2023 besok kami akan kembangkan pembelajaran e-learning yang harapan kami bisa dipergunakan oleh pegawai se-Jombang dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial mereka. Manajerial maupun sosiokultural. Namun nanti bila ada yang kurang, monggo nanti diikuti semuanya. Kami membuka ruang untuk beberapa e-learning yang terkait dengan manajerial maupun teknis. Nanti beberapa akan kami coba menggunakan media sosial. Bukan media sosial, kami akan coba melalui aplikasi. Sama sebenarnya, cuman kembali kalau menggunakan e-learning itu kembali lagi pada diri kita, Mas. Kembali kepada pegawainya, peserta pelatihannya. Kalau dia sungguh-sungguh hasilnya ya bagus. Kan gitu. Insya Allah nanti 2023 kita coba itu, Mas. Semoga berhasil, Mas. Amin. Mohon restunya. Yang terakhir dari Mamat kayaknya namanya ini. Apakah ASN yang usianya di atas 50 tahun gaptek komputer tetap wajib melakukan laporan dengan sistem komputer lain? Ini pertanyaan yang sangat-sangat unik sekali ini. Monggo. Nah, kalau saran saya begini, karena kami ini domainnya di pengembangan kompetensi. Kalau saran saya, walaupun usianya 50, ya harus tetap belajar. Belajar. Kan tidak ada belajar itu kan tidak mengenal usia, Mas. Monggo, toh yang menggunakan kemampuan itu juga dirinya sendiri, kan begitu. Saran saya tetap aja 50 ke atas tetap belajar mengikuti. Sekarang yang lucu itu kan tidak bisa komputer tapi bisa main HP. Itu kan lucu kan. Padahal sama sebenarnya. Padahal dulu kan HP itu tabu, Mas. Sekarang kan kebutuhan primer. Kita nggak bawa HP aja habis bingung. Terus. Dan kalau belajar itu saran saya jangan mengimagekan hal yang jangan membayangkan yang kita pelajari itu susah, Mas. Ketika mohon maaf di tempat lain saya sering mengatakan kalau belajar itu stigma awalnya mudah dulu. Ojo muni iki angel. Kalau jadi angel ya belakang jadi angel. Kalau belajar matematika anak-anak sekolah, kalau di mindsetnya dia sudah bunyi sulit, ya sudah sulit terus. Tapi kalau bunyinya mudah, ya nanti dia akan bisa mudah dibuat ceria. Betul. Mungkin saran juga sama temannya juga yang ngajari, Mas. Ya harus sabar, telaten kan orang kan ya juga beda-beda. Jadi kalau temannya bisa kan ya memudahkan pekerjaan. Kalau belajar komputer itu sekarang sudah, kalau menurut saya dengan mentoring aja sudah bisa, Mas. Mentoring dengan temannya sebelah. Bisa caranya, jangan malu bertanya, dan temannya mesti nanti insya Allah pasti membantu lah. Ya temannya harus saling membantu lah, biar kan enak juga kalau diajak kerjasama nanti kalau sama-sama bisa. Itu kira-kira. Tetap belajar. Kita harus belajar, gak boleh sampai
pensiun pun harus tetap belajar ya. Iya Mas, karena belajar itu kan tidak mengenal usia. Iya. Sampai seterusnya kita harus belajar karena dunia ini berkembang terus Pak. Berkembang terus, betul. Pilihannya kita mengikuti zaman atau kita ditinggal zaman. Nah, itu. Nah, itu kan pilihan. Iya. Kita memilih yang mana kan begitu. Iya. Mungkin ada kata-kata buat kepegawaian dari Iya. Kabupaten Jombang dari materi yang kita bahas ini. Kepada Bapak Ibu pegawai ASN di Kabupaten Jombang, pengembangan kompetensi itu selalu kami ibaratkan dengan besi dan pedang. Besi dan pedang. Iya, ketika besi itu akan jadi pedang, Ya, bila dia ditempa dengan keras. Nah, besi itu akan jadi karat kalau dibiarkan begitu saja. Besi itu sama dengan pengembangan kompetensi, Mas. Kita mau milih, kita mau jadi pedang atau jadi besi berkarat, kan begitu. Oh, tinggal pilihan kita iya, ya, individu. Kalau kita milih jadi besi berkarat, sudah santai-santai saja. Saja. Meski apa, wis Tapi gini. kan lama-lama Iya, dia akan Betul, terus oleh zaman. Terus. Nah, kalau dia milih jadi pedang, ya ayo belajar, ayo menempa diri kita. Nah, ayo menempa diri kita, ayo kita mengembangkan kompetensi kita sehingga kita bisa menjadi pedang. dan Nah, semoga nanti dengan pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu ASN Jombang ini menjadi pedang-pedang bagi pemerintah Kabupaten Jombang dalam melayani masyarakat. bagi masyarakat dan mensukseskan visi-misi dari Bupati dan Wakil Bupati. Iya, itu Mas kira-kira. Terima kasih close dari Mas Januar yang sangat memotivasi bagi ASN seluruh Kabupaten Jombang. Terima kasih Mas Januar atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Rere. Semoga Atas. dari bincang santai kepegawaian episode ketiga ini bisa menambah wawasan dari seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Jombang. Terima kasih Mas Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.